Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian saya materi tata kelola dan audit sistem informasi. Yang pertama adalah tahapan melakukan audit sistem informasi dengan COVID 2019. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua pemeriksaan lapangan atau fieldwork, yang ketiga pelaporan reporting, yang keempat tindak lanjut atau follow up, yang kelima pengujian atas kontrol, yang keenam pengujian atas transaksi, yang ketujuh pengujian atas keseimbangan atau hasil keseluruhan atau test of balance of overall result. Selanjutnya yaitu desinfaktor atau DF. Apa itu desinfaktor? Yaitu adalah faktor yang dapat mempengaruhi desain sistem tata kelola suatu perusahaan dan memposisikannya untuk keberhasilan dalam menggunakan informasi dan teknologi. Untuk apa? Untuk memilih proses atau konten spesifik dari model inti COVID yang relevan dan menyesuaikan serta memprioritaskan konten ini sebagaimana diperlukan. Karenanya diperlukan tindak pengalaman tertentu dan pemahaman menyeluruh tentang perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis desinfaktor. Yang pertama adalah jenis kontekstual, yaitu faktor desain yang berada di luar kendali perusahaan, misalnya ukurannya, situasi geopolitik, atau lanskap ancaman. Yang kedua yaitu jenis desinfaktor strategis, yang mencerminkan keputusan yang dibuat oleh perusahaan, misalnya strategi perusahaan, perantai untuk keberhasilan perusahaan, atau perumusan selera risiko. Yang ketiga adalah jenis taktis, faktor desain yang didasarkan pada pilihan implementasi terkait model sumber daya, misalnya outsourcing, metode IT, dan pilihan adopsi teknologi atau pendarahan atau keunggulan terkini. Selanjutnya, cara menggunakan disinfaktor. Sangat disarankan menggunakan disinfaktor menggunakan perangkat panduan di desain COVID 2019 seperti alat Excel yang memfasilitasi alur kerja desain sistem tata kelola, toolkit misalnya, termasuk contoh template dengan data yang diisi yang dapat digunakan sebagai referensi. Namun perangkat ini dimaksudkan sebagai dokumen yang berfungsi dan menggunakan pengguna harus memodifikasi data untuk mencerminkan konteks hukum khusus perusahaan. Selanjutnya, tidak perlu menggunakan semua faktor desain,
hanya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tertentu. Faktor di sini ini bersifat subjektif tetapi berlaku umum. Oleh karena itu, praktisi dapat menggunakan faktor desain dan pendekatan untuk memahami perspektif dan menyesuaikan dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu Enterprise Goal atau EG, Alignment Goal atau AG, Government and Management Objective atau GAMO. Enterprise Goal atau EG merupakan tujuan perusahaan. Tanggap tujuan perusahaan dan mengklasifikasikan menjadi EG 01 sama dengan EG 13. Alignment Goal atau AG, tujuan perusahaan dari sisi IT. Tanggap tujuan perusahaan dari sisi IT dan klasifikasikan menjadi AG 01 sampai AG 013. Selanjutnya Government and Management Objective atau GAMO. Setelah EG dan AG ditentukan, maka GAMO ini baru bisa diselesaikan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.